Kalau udah masuk di kecemplung di industri media, udah pasti bisa, insya Allah bisa nguasain semua bidang industri apapun. Oh industri. Karena apa nih? Karena Iya, skill sebut aja. ngomongnya gitu ya misalkan. Apapun. Iya, Lo mau ngurusin bisnis copywriting, Iya, media mana yang nggak iya. pentingkan? Copywriting. Iya. Hijrah. Hidup lu mau jadi marbot. Bekam. Jualan Hijrah. batu sauda. Jualan habatus sauda. Wah, itu bentar jualan madu nih. Ujung-ujungnya Jualan rupiah. sirwal. Iya. Rupiah, jualan sirwal apa segala macamnya. Nah, itu nggak salah. Gitu Yes. kan. Bahkan saya punya partner Pak Sukma gitu kan. Nih izin kalau boleh cerita aja, pendapatannya kotornya per bulan bisa 20 miliar. 20 Jualan miliar. herbal. Ada yang lebih tinggi lagi pendapatannya dari Pak Sukma tuh. Apa tuh? Jualan air dicelupin sama garam rukiah. Wah, itu lebih gede Masya Allah. pendapatannya. Kurang. Kasih tahu Ustaz siapa nama Ustaznya. Assalamualaikum Zainers, kembali lagi dengan gue Dani Azwar dan host bro gue Kojak. Jai. Oke, di Inside Outside, never stop learning, Never stop doing. Jai, Siap. ini orang yang datang kali ini Jai, Kenapa dia? gue gemes banget sama dia. Lah cubit pipinya. Iya, tapi udah nggak tembem Jai. Oh iya benar, itu mah jelas. Iya, kenapa gue gemes? Kenapa tuh? Karena dia itu jenggotan Jai. Ya jelas. Tapi medianya bukan media dakwah Jai. Lah yang bener lu. Kenapa ya? Hah? Kan rame itu. Emang begitu? Iya. Ya kalau bukan media dakwah berarti kan bisa jadi mediator. Atau Mediasi. mediasi ya kan gitu. Ada Bang Dery Jai. Siap. Sapa dulu Siap, Jai. Bang Dery. Wih, sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bang, ya? Sehat dong. Masya Allah, wajahnya seger banget Jai. Ya jelas. Padahal Perawatan habis- ini perawatan. Iya ya, ngonten dia 3 kali sehari ya. Iya, bisa 7 kali bang. 7 kali ya. Kayak tawaf dia. Kalah kita. Produser coba dengerin itu. Oh, pada malas di sini ya ternyata. Malas. Terutama saya. Ustadz, apa Ada kabar juga Ustadz? Sehat. Wow, ini mah udah kayak apa ya? Gak angkatan kalah militer. semangatnya, gak kalah semangatnya. betul. Luar biasa. Bang Dery. Siap. Apa kita mau ngomongin apa sih Jai sebenarnya Jai? Ya yang jelas sih mau beli kasih solusi kalau gue mah bang. Wih. Ya jelas. Kita Kuat lo beli. emang. Valuasinya udah berapa ini? Siapa? Beliau ini. Lah bang, kebeli bang pakai sholat apa tuh? Namanya yang sebelum Qobliyah subuh. Ah itu. Is. Iya kan? Oh, dunia dan seisi. Masih kan? Iya kita doa baik, kuat-kuatin doa. Wirid tiap jam 4 pagi. Ya kan? Iya. Wirid baik. Wirid aja ya. Wirid baik, Habis Bang, kita, sholat. Bang. Pasti dapat kasih solusi ntar ya. Iya. Insya Allah. Gimana Bang Dery kesibukan sekarang Bang Dery? Apa Waduh. sekarang udah kasih solusi, kasih duit ke saya, apa kasih apa? Satu kesibukan saya. Apa tuh? Mikirin umat. Cakep dia ini. Dibawa ke sini sama dia. Iya, mikirin umat ya kan. Ya jelas. Iya. Iya kan? Umat yang mana tapi Bang? Iya. Gue tuh pusing banget gimana caranya bantuin mereka tuh keluar dari kemiskinan. Idi, jargon dia banget. Tapi emang. umat doang apa sama umahat Bang? Iya, dua-duanya kalau Iya tolong tambahin dong. Umat dan umahat dong ya kan. semua lah. Semua. Pokoknya barang siapa yang butuh bantuan kita akan hadir selalu bersama mereka lah. Masya Allah, cakep. Saya butuh. Bantuannya bentuk hukum mengemis Ustaz. Waduh, langsung bahasannya Mungkin bahasan kalau fikih. Kata Ibnu Taimiyah, orang yang setiap pagi niatnya baik, maksudnya mau nolong orang, apalagi dia kan menolong umat ya. Masya Allah. Umahat juga. Umahat, Ah, ya. itu penting. Maka disebutnya al-abror. Apa tuh artinya? Al-abror. Ya, al-abror itu orang penuh. Innal abror lafi na'im alal ara iki yang zurun. Kan ada ayat Iya, itu. iya benar. Artinya Iya. Al-abror itu maksudnya apa? Orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya, makanya kata Ibnu Taimiyah, kalau orang pengen dapat gelar al-abror, setiap pagi lu niat apa? Pengen berbuat kebaikan buat umat, buat manusia siapapun. Masya Allah. Ih, kita lihat dari dia ternyata al-abror. Betul ya. Ustaz. Iya. Tadi ngomong-ngomong mau ngelepasin umat dari kemiskinan gitu. Iya, Masa iya. gimana orang-orang miskin rumahnya dihancur-hancurin? Nggak gitu. Hah? Gimana Betul, intelek banget ya. Bang? Gimana? Iya. Ya memang visi misinya sebenarnya yang pertama saya akan ganti nama jadi Kasih Abror. No, tuh apa coba? Abror kasih gitu. Bagus. Dan yang kedua memang setelah dapat pencerahan dari Ustadz Ustadz. kan. Iya. Semoga Allah balas dengan kebaikan Amin, Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Boleh saya dawain beliau? Boleh bang. Hayakallahu barakallahu fikum. Amin. Nah yang kedua memang sebenarnya bukan dihancurin rumahnya bro. Oh, iya, terus diapain dong? Ratain. Enggak, maksudnya lebih kepada kan kita lihat kan sekarang kan ekonomi kan gunjang ganjing. Ini sebenarnya alasan lahirnya media kasih solusi itu di sini. Oke. Artinya
yang kami fahamin gimana caranya kita bantu negara, orang-orang dan lain sebagainya itu ternyata kuncinya adalah permasalahan pada ekonomi. Keluarga bisa, nah Ustadz lebih paham nih, keluarga mungkin bisa ada gesekan gara-gara ekonomi juga salah satunya Ustadz ya. banyak. Oh ternyata ekonomi ini menarik gitu. Iya, iya. Kan finansial, ekonomi dan seterusnya gitu menarik. Makanya sedikit banyak yang gua punya itu pengen berkontribusi. Nah, ya pengen dongkrak lah mereka jadi lebih baik hidupnya. Berarti lu tiap hari bagi-bagi duit ke orang-orang miskin gitu kan. Lu berbagi. Justru bukan itunya Apanya di dong? nomor satu kan. Karena kan terjadinya malah membangun mental minta-minta. Minta-minta. Tapi Makin lebih miskin, kepada guys. how to, teknis, gitu. trik, ya apapun tips itulah. gitu ya. Gitu kan. Ya, Terutama gua lihat konten dia tuh orang-orang yang dulu jadi tukang parkir, naik maju Iya, dulu betul, pernah Masya apa Allah. keren deh, ya cocok. Bahkan anak gua tadi nanya emang siapa dia, ini loh yang punya kasih solusi. Kamu baca bangga dong. bagus nih buat anak-anak Gen Z biar maju gitu loh. Keren. Jadi yang dia kasih buat duit bukan duit bro. Iya. Yang dia kalau lu kan juga duit tuh. Dia suka banget, Tat. Lu suka dapat kagak usah ngasih. kan? Waduh, Ya. dibacain nama Ustadz ya. Dia suka ngasih ilmu. Oke. Ngasih kail. Ngasih kail. Bener. Makanya kata ulama salaf kalau ada orang kayak gini nih, marhaban liman yahmilu zadi ila rabbi. Artinya gini, Masya Allah. selamat datang orang yang membawa bekalku menuju akhirat. Idi, dikit lagi kena ain lu bang. jangan Masya Allah, biiznillah. Nah, Emang bekal masuk apa namanya? Bekal apa sih tadi Sat? Jadi fakir miskin itu bawa bekal dia ke akhirat. Nah dia kan nolong. Iya, lagi bekal akhirat pakai duit, Bang. tahu orang mau pakai doa. Pakai doa, pakai ibadah, Bang. Orang yang paling baik di surga orang miskin. Tuh, Bukan orang banyak. Iya, orang kaya coba. coba. Meskipun masuk surga itu kan tentunya nggak melulu atau mungkin bukan hanya amalan tapi memang karena rahmat Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, soleh banget. Tapi kan bukan berarti kan masa semuanya orang miskin semua, kan bukan begitu Ustadz ya. Oh. Susah nih ngajinya. Kasih tahu Ustadz. Iya. Salah aja kan? kita. Iya. Lu gue belain nanti tapi gak panggil gue kasih solusi. Siap. Hard selling banget, hard selling. Memang orang kaya itu masuk surga belakangan. Kasihan 40 tahun bedanya benar. Iya, lebih dulu orang kaya yang benar gitu loh ya. Tapi orang miskin itu masuk surga duluan karena hisabnya sedikit. Tapi begitu masuk ke surga, orang kaya itu surganya bisa lebih tinggi dari orang miskin. Kenapa? Dia nge-hack. Yang bisa bangun masjid, Oh iya lagi. Orang yang kaya. bisa haji umrah murahin. Orang kaya, Tat. Iya, dia punya umrah, dia punya haji. Kan kita juga punya Sat, jangan begitu Sat. Ya, bagaimana sih? Terus dia apalagi dia bikin masyarakat jadi maju supaya budaya minta-minta itu jelek loh. Ya. Karena 3 hal yang kalau lu niat kerja ini, niat kerja ini 3 hal lu fisabilillah. Yang pertama, lu niat kerja karena ingin membahagiakan orang tua lu. Fahuwa fisabilillah. 2, lu karena punya anak kecil yang harus dibiayai. 3, gak mau minta-minta. Oh, masuk. Maka siapa yang bekerja dengan 3 niat ini, fahuwa fi sabilillah, di jalan Allah. Siap. Apalagi lu niat kerjanya pengen mudahin orang biar kaya raya. Sebelum dia bergerak kan Tuhan gua. Lah iya 15 jelas. Jadi tahun. bagaimana kali ya? 15 tahun. jelas. Sebelum dia gue juga pernah begitu gitu. Maksudnya kemiskinan itu tidak diselesaikan dengan uang malah. Nggak cukup duit kita. Benar. Iya. Yang bisa menyelesaikan kemiskinan itu adalah akhlak kita. Ya, akhlak. Makanya lo ngasih, dia gak akan pernah bisa cukup. Orang kebutuhannya banyak banget. Iya. Makanya dalam sebuah riwayat yang bisa menyelesaikan kemiskinan itu hartamu ditambah dengan akhlak. Akhlak ini kan lu ajarin dia gimana cara dagang yang benar gitu. Lu ajarin bagaimana cara bersyukur, cara ibadah. Gitu. Nih roman-romannya Bang Dani ini sih mah efek bajunya sama Bang. Kenapa Iya, itu? Kita udah dibelain malam ini kita. Iya. Rame berdua. Mana anaknya mana bukan udah gak ketuker nih. Jadi anaknya juga ini dibelain. Warna kulitnya sama juga ya. Bang Dani, ketika pertama kali Abang Dani tahu bahwa Bang Dery mau datang, apa yang ada di benak Abang tentang Dery? Apa Dery Sulaiman? Apa Dery? Beda. Ya maaf jenggotnya sama. Orang kaya. Gimana? Oh iya. Gimana Bang? Yang benak ente apa? Mancing beliau ini. Ya beliau ini sosok apa ya?
ya kalau bisa dikatakan sosok inspiratif muda, sunnah. Idih. Harus ada sunnahnya belakangnya. Oh, emang kalau mubah nggak boleh? Ya. Sunnah yang itu bukan ya? Bukan yang itu, Jay. Oh iya. Sunnah yang ini nih. Nah gitu. Oh gitu. Artinya gini, beliau ini kan kalau bisa kita katakan ya, awal-awal memang adalah orang yang menjadi panutan banyak orang lah. Artinya gini, kita bisa melihat beliau ini orang yang yang hijrah dari dunia entertain kepada dunia yang sunnah gitu Oh ya. dulu hidupnya gelap bang berarti? Suram. Iya ini nama Dark dia banget, dark banget. Nah, melalui proses itu kita bisa lihat kan, itu orang yang sungguh-sungguh, Jay. Oke. Belajar juga, Jay. Oke. Bukan orang yang cuma sekedar lompat ke sana, sekedar punya nama, sekedar punya tampil begitu, udah cukup enggak. Tapi memang menginspirasi juga, Jay. Iya benar tuh apa yang ada di benak abang maksudnya itu? Ya begitu tadi. Iya apa yang mau yang mau ditanyakan atau apa yang mau diutarakan gitu kan ketemu orangnya langsung sekarang. Iya. Ya jadi artinya gini. Ya oke lah, berarti kan kalau kita cari yang sekarang ini terjadi sekarang ini, beliau ini kan aktif di bidang edukasi bisnis gitu ya Bang ya. Nah, itu kenapa akhirnya merujuknya ke sana gitu Bang? Padahal kan artinya masalah umat ini kan banyak ya. Umahat juga. Umahat juga ya. Iya. Tapi akhirnya kenapa ke bisnis? Apakah sebenarnya bisnis ini atau ekonomi ini yang core masalah pertama kali orang Islam? Ya memang salah satunya betul. Core-nya Salah satunya, yang paling pertamanya gitu ya. Ya banyak lah ya, Ustadz lebih paham juga mengenai banyak para sahabat kita kan. Radhiyallahu anhum ajmain gitu kan. Berdagang, kok rasa-rasanya ada kisah yang inspiratif yang kita tahu bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terkait yang sumur Yahudi saat itu. Itu kan kita ngelihat bahwa berangkat dari situ itu sebenarnya salah satu faktor juga ya kenapa akhirnya kita fokuskan di situ. Wah, ini pride banget nih, value banget karena kan yang kita edukasi kan juga mungkin kalau sedikit teknis cara dagang itu bukan lagi terlalu banyak ngomongin produk tapi ngomongin value-nya. Iya. Nah, sebenarnya berarti kalau dipikir-pikir, izin Ustadz mungkin kedengarannya agak cocok logi ya, tapi ntar Ustadz bisa luruskan. Terkait para sahabat dulunya yang terutama mungkin yang pedagang atau mungkin pengusaha juga mengedepankan value gitu loh. Ya kan kayak misalnya contoh hijrahnya dari Mekah ke Madinah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu gitu kan. Ditawarin itu ditolak sama beliau cuma nyari market. Kayak zaman sekarang kan produk market fit gitu kan. Customer behavior. Kalau bahasa sekarang ada marketnya enggak? Sama kayak beliau kan. Tunjukin aku di mana pasar. Pasar sama dengan market sama aja kan. Terus yang tadi juga yang mengenai sumur gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya beliau Utsman bin Affan menggratiskan airnya pas di masanya, pas di bagian beliau gitu kan. Oh kayaknya kan pride banget. Tapi tanpa mengurangi hormat ya. Semakin kesini, ya ternyata pengamalan dalil yang kita tahu bersama terkait zaman makin menurun ya kualitasnya, ya kan makin nantinya menuju hari akhir juga makin menurun gitu kan. Tidak ada yang apa Sat, sebaik di zamannya para sahabat gitu kan. Benar. Nah yang kayak gitu-gitu kan, waduh bener juga ya. Ternyata Islam ini makin kesini di stigma negatif tuh kayaknya hidup tuh ya qanaah menjadi pembenaran gitu loh. Gak apa-apa deh gue naik motor butut deh. Jadi bantalan hidupnya jadinya. susah deh gak apa-apa deh kan memang begini Islam. Terus yang kedua kita dengar bahwa kawan-kawan kita yang tanda kutip hijrah akhirnya munculnya dari orang tua tuh kan masih terbawa stigma-stigma atau mungkin tradisi hijrah. Hidup lu mau jadi marbot. Bekam. Hijrah. Sauda. Jualan habatus sauda. Wah itu bentar jualan madu nih. Ujung-ujungnya Jualan rupiah. sirwal. Iya. Jualan sirwal apa segala macamnya. Nah itu gak salah. Gitu kan. Bahkan saya punya partner Pak Sukma gitu kan. Nih izin kalau boleh cerita aja. Nabawi Herbal itu. Brand Nabawi Herbal itu. Perputarannya atau mungkin pendapatannya kotornya per bulan bisa 20 miliar. 20 miliar. Jualan herbal. Maksudnya ada juga yang jual herbal. Cuma di garis bawahnya di sini. Cuma memang beliau ngerti di bidangnya. Iya benar. Ada yang lebih tinggi lagi pendapatannya dari Pak Sukma tuh. Apa tuh? Jualan air dicelupin sama garam rukiah. Wah, itu lebih gede itu Masya Allah. pendapatannya. Kurang. Kasih tau Ustaz siapa nama Ustaz? Lanjut. Bagaimana? Nah, Iya beda. kita mikir bahwa waduh ini kok stigma kayak Islam tuh harusnya hidupnya susah. Stigma tuh kayaknya Islam tuh kayaknya mau jadi apa lo ngaji gitu kan. Dari situ kita ngelihat bahwa oh ternyata mungkin gara-gara tanda kutip segelintir orang yang akhirnya menjadi melakukan pembenaran bahwa hidupnya susah. Itu mencerminkan kalau Islam tuh begini loh. Nah, itu yang akhirnya coba kita tackle lah ya. Coba kita isi ruang itu untuk gimana caranya kita punya media yang oh Islam ternyata boleh kaya loh. Ya betul. Kan selama ini kan katanya Islam gak boleh kaya, hidupnya susah. Keluar dari kemiskinan. Zuhud Iya. ya. Apalagi harus lu kalau Islam bang, lu udah jenggotan begini, lu pakai gamis kayak gue warna putih, 3 hari gak usah pulang. Hey. Lu mengabdi kepada agama.
Ya kan? Lolos 40 hari. dulu ya. Gimana? Alumni itu. Oh, alumni. Oh. Ini kalau saya jelasin panjang lagi. Iya. Kan zuhud, Islam zuhud. Bukan, masalahnya kan saya juga bantu program pemerintahan, nggak mungkin senggol-senggol sana, senggol sini. Oh, iya. Zuhud itu kagak harus miskin, bro. Gimana, Sa? Oh, disapuin sama Ustaz. Gimana, Yang penting tuh kata Ibnu Qayyim, selama tuh harta ada di tangan lo, lo mau kaya-kaya apapun gak jadi masalah. Tapi kalau harta ada di hati lo, maka lo gak punya duit juga jadi masalah kan gitu. Makanya yang penting itu kan niat lo apa? Ya, niat lo untuk apalagi niatnya memang awal bisnis harus dari niat ya. Yes, sir. Niatnya ngapain? Makanya kan hadis pertama ya innamal a'malu binniyat. Arba'in Makanya Nawawi, Ustaz, ya. penting untuk niatnya yang benar gitu loh. Nah, ini dia nih berusaha mengangkat orang bukan hanya dari segi apa ya, dari segi orang ini kita yakin ya penting untuk bersyukur. Iya. Tapi kan kita nggak tahu harta kita sampai mana, rezeki kita sampai mana nggak ada yang tahu. Yang penting kita berusaha gitu loh. Nah menariknya gini Ustadz, izin Ustadz. Maksudnya kan karena memang saya sendiri tuh ngalamin Oke. praktisi kemiskinan. Iya katanya lu pernah jual Pakai gamis sampai warnanya kuning. Karena kan baju putih, gamis kuning dulu enggak. Praktisi kemiskinan itu gimana? Gamis kuning. Enggak lah, itu gimana? Iya praktisi kemiskinan. Gitu. Iya, Kita iya. tahu bahwa ketika miskin tuh, ya ini nggak tahu ya kalau di keluarga yang lain ya. Ini yang saya alami di keluarga kami gitu ya. Ketika miskin itu panas rumah tangga. Saya loh. Jadi ya mungkin fitnah syaitan apa segala macam ya. Itu gesekan-gesekan terjadi. Nah mungkin kalau yang saya alami keluarga saya, nggak tahu mungkin saya apresiasi buat keluarga-keluarga kawan-kawan saudara-saudara muslim kita ya. Ya memang ternyata mereka-mereka tuh benar-benar bisa struggle atau mungkin kuat ngejaga imannya gitu kan, tetap minta sama Allah, bergantungnya dan lain sebagainya gitu kan, itu saya apresiasi penuh. Cuma yang kami alami saat itu adalah gesekan dari tahun 2017 itu kan puncaknya. Nah anak pertama baru lahir pula, wah ekonomi merosot. Nah ternyata di situ kuncinya begitu saya tahu ya bahasa tanda kutipnya strateginya lah, teknisnya, bagaimana cara keluarnya gitu kan dari keterpurukan, how to-nya, mungkin kalau bahasa Lu belajar serius, itu? belajar. Belajar bener-bener belajar. Sekolah? Kita macam-macam, private, talaki lah kalau misalnya bahasa. Iya. Majelis. Ya, gitu kan. Pengen Terus talaki, guys. beli course. Nah ini buat teman-teman yang merasa bahwa kayak dikit-dikit, ini buat semua ya, dikit-dikit jualan kelas loh, dikit jualan kelas. Nggak apa-apa. Ini kalau ke saya udah kebal. Cuma yang kasihan adalah kawan-kawan kita yang bener-bener dia pengajar, Iya. buka kelas, sampai yang kena mental banyak Ustaz. Banyak. Jadi dikit-dikit jualan kelas lo, dikit jualan kelas lo gitu-gitu kan. Iya, Itu kena iya. mental banyak. Kalau saya udah kebal. Kenapa? Karena kebalnya satu udah bodo amat. Karena saya tidak mengharap ridho makhluk. Dan yang kedua adalah karena saya ngerasain betul manfaatnya beli kelas. Wah semua kelas. Hampir Yes. tanya semua mentor-mentor yang ada di Indonesia. Habis Saya beliin. sekolahan kalau kelas Jabi dijual semua begitu. Akhirnya saya merasakan betul bahwa ternyata ilmu itu benar-benar dicari dan kita implementasikan. Oh bisa loh ya. Jadi saya kebal lah tentang kayak begitu-begituan. Iya. Nah artinya itu kami pelajari. Oke. Oh bisa loh, works loh, ngaruh loh. Nah itulah akhirnya saya pengen berikan ke teman-teman semua. Baik itu yang terutama yang saya dapatnya gratis. Secara private misalnya. Dengan seizin guru saya. Nih boleh gak nih coach ya. atau bang atau pak. Saya sampaikan ke yang lainnya juga. Boleh lah gak ada masalah. Nah logikanya gini simpelnya. Saya dapat ilmu gratis. Masa harus saya kekep sendirian? Saya harus bagikan ke teman-teman Harus semua. di-share. Ya, tapi masalahnya kan dulu kan awalnya kan kagak langsung di situ ekonomi PowerPoint AP poin-poin. Iya. Dulu kan mending Marketing ngeband bang. 1.2, Iya dulu kan 2.0. ngeband. Iya, Habis iya, ngeband iya. nyarin radio. Lah tiba-tiba jual kelas ekonomi bagaimana? Itu ada yang itu. Ada apa sih tiba-tiba dari ngeband terus belajar ekonomi itu apa tuh Bukan. titik itunya? Bukan, jadi gini, kalau ditarik ranah awalnya, memang kuliah lulusan SMA tahun 2007 itu masuk ke London School. Di London School itu Harus batch biar. 11 gitu Kaya kan, dia kelas emang siang jam 1 siang gitu ya. Nah, itu belajar ilmu broadcast media. Nih saya buka di sini nih. Siap. Ini jujur ya, jujur banget Iya, nih. Jujur li ya. Ini cuma di sini doang Iya, nih. ini jujur Di sini banget. nih. Saya udah ngomong ini berbicara ini di 99 podcast ya. Tapi itu gini, enggak
Kayak baru pertama kali tapi 99 kali ya. Boleh. Tapi Lanjut. ngomongin juga. Kan biasanya kan baru pertama kali nih. Iya. Gue udah seneng banget. Iya. Tapi kalau value mantep gak apa-apa ya. Iya. Udah Coba seneng. apa message-nya? Message-nya apa ya? Enggak, tapi gini ya. Ini mungkin ini agak menyenggol ke berbagai macam atau ke beberapa instansi ya. Tapi nggak masalah. Senggol bang. Ya, tapi ini jujur ya memang saya rasakan sendiri. Saya hidup tuh nggak pernah pindah industri media. Jadi Yo. pulang sekolah masuk ruang siaran dari 2005, 2006 dan seterusnya gitu kan sampai menjadi penyiar radio ke VJ MTV dan lain sebagainya. Pokoknya sampai 2025 gitu kan sekarang ini saya punya media. Yes. Nah artinya saya sangat cinta sama dunia media. Nah ini yang bagian mau saya senggol ke teman-teman semua ya mungkin mohon maaf sudah disclaimer ini kalau yang ngerasa senggol tapi sebenarnya ini bukan Senggol tapi, bang. subjektif pribadi yaitu apa? Jadi gue tuh ngerasa privilege banget ketika hidup di dunia media atau kerja di dunia media. Karena kalau boleh jujur yang gue rasain di media ini yang kita dapati yang dan teman-teman gak dapetin. Apa itu? Sebut aja. Lu mau dari industri mana, ibaratnya analoginya orang bisa bawa motor manual udah pasti bisa bawa motor matic. Betul. Orang bawa motor matic belum tentu bisa bawa motor manual. belum Iya. tentu. Kalau udah masuk di kecemplung di industri media, udah pasti bisa insya Allah bisa nguasain semua bidang industri apapun. Oh industri. Karena apa nih? Karena Iya, skill sebut aja. ngomongnya gitu ya misalkan. Apapun. Iya, Lo mau ngurusin bisnis copywriting. Iya. Media mana yang nggak iya. pentingkan Copywriting. ya, iya. Iya. Buat judul, buat ini apa segala macam ya. Lo mau sebut, mau public speaking, mau dokter ngerayu pasiennya biar dia mau begini, biar dia mau begitu, itu butuh marketing, butuh media, semuanya ada di situ. Pasti butuh media tuh bang. Iya. Semua. Tapi kenapa larinya ke ekonomi tadi? Nah makanya ketika di media kita paham ekonomi. Lah, Oke. ekonomi mana yang kita nggak pahami di media? Mau ngangkat sebuah berita ekonomi, dunia Bisa. makro, Iya, bisa ya. semua kita harus kuasain. Makanya kalau sekarang ngomongin ajakinnya sedikit, mohon izin nih teman-teman, emang lu ngerti? Ya mau diajak ke obrolan mana ekonomi makro, suku bunga, the Fed, Jerome Mulai nih. Powell, kenapa mundur? Iya. Mau menteri Pendiri. keuangannya US, kenapa Amerika cetak uang? Kenapa Bitcoin? Kenapa kripto? Segmen berikutnya. Dia yang mancing-mancing. Itu kan dari ekonomi tadi bang. Kenapa akhirnya kasih itu? Ya artinya kesimpulannya ketika di media itu saya Semua bisa Gue ya. dengerin kayak khutbah Jumat. Iya emang dia ustad. Kan udah pergi-pergi 40 hari tadi. Lanjut bang. di zaman itu ya. Iya di zaman Tapi itu. maksudnya Pakai di juga itu ya. media itu dapat banyak ilmu banget. Ketika kita mau naikin sesuatu kan kita harus belajar. Kenapa naikin berita ini? Ya, kita harus dalamin Iya, itu. iya. Nah artinya nyambung ke marketing, postingan apapun yang kita keluarkan pasti butuh marketing. Biar dilihat. Betul. Betul. Mau itu tulisan, mau Iya, itu radio, mau itu visual TV. Kalau visual nggak ngerti marketing, emang ditonton medianya, TV-nya. Ya berarti kan harus butuh marketing kan, makanya ada gimana cara promonya, kontennya. Nah akhirnya kita nyambung tuh dan secara nggak langsung di dalam tuh di media tuh kita belajar. Ya misalnya kayak ini mau posting hari ini, saya ditanya sama bos kan, kenapa orang mau baca artikel lo? Iya. Oh iya juga ya, marketingnya busuk. Ini mah orang nggak ngeklik kalau website. Iya. Ini mah orang nggak nonton kalau TV. TV. Ini mah orang mah lawan lo jari ini orang gampang banget nge-switch kalau radio. Ya, radio. Jadi kita pelajarin tuh gimana hooknya. Kan sekarang banyak influencer si paling hook kan. Iya. Yang pokoknya kalau bikin konten itu Harus ada hooknya. Iya. Wah. Tadi abang udah cerita Ustadz panjang lupa. lebar tentang teknis bagaimana untuk menjadi kaya. Tapi however Sat, ada aja tetap orang-orang Islam yang akhirnya miskonsepsi juga Sat. Biar gimana pun juga tetap miskin juga Sat. Itu gimana Sat? Kenapa bisa Belajar, begitu, Sat? belajar. Padahal udah sholat ya. Wah itu apa Padahal lagi? temen kita dia yang jarang sholat 5 waktu jalan di masjid dan lebih kaya. Nah, coba Sat. Oh berarti Gimana, jangan-jangan ini konsepnya gimana nih? Berarti kan secara rasional sama faktanya nggak nyambung Iya, Sat. Iya. Gimana Sat? Mana kajian gak pernah bolos. Tuh, bener. Nanti kalau kata kayak kawan kita, bukan kita, insya Allah di sini nggak ada ya. Iya. Berarti jangan-jangan Allah nggak adil loh. Nauzubillah. Akhirnya goyang tuh bisa Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ngelempar kasus, gue cabut. Iya, lempar batu sembunyi tangan. Banyak orang berpikiran demikian. Iya, Sat. Ya Gimana, Sat? berpikiran sholat kagak bikin gaya. Lu mau apa juga nggak perlu doa. Yang penting usaha. Ya dia intinya sholat itu bikin kaya hati. Ibadah itu kewajiban. Lu kerja juga kewajiban kan. Iya Sat. Ketika lu, jadi kadang-kadang gini lah. Ini kadang ada orang kadang lu lahir apa miskin,
lu nggak salah. Ini kata-kata salah sebenarnya. Lu mati miskin, lu yang salah. Oh, iya, betul. Kan seolah-olah ya hidup itu value itu harus dengan kekayaan seperti itu. Nah, oke. Karena memang ada orang yang ada dua prinsip sebenarnya. Lu mau pilih mana? Kaya bersyukur atau miskin sabar? Selesai. Iya lagi. Lu pilih apa? Kaya bersyukur ya? Kaya bersyukur. Lu tanya mak-mak di santero jagat. Milih kaya bersyukur apa miskin sabar? Iya, kaya bersyukur. Pasti pada bilangnya Kaya kaya bersyukur. bersyukur. Tapi kaya bersyukur itu kan Bener-bener. perlu usaha. Betul Ustaz. Iya. Benar. Ya makanya ada orang kaya. Jadi sekarang gini gue balikin. Ada orang kaya tapi kagak sholat. Dia istidraj. Nauzubillah. Ya kan? Ada orang kaya tapi ternyata dia malah terlena dengan kekayaannya. Nah orang Islam gak boleh begitu gitu. Betul. Jadi intinya sholat itu bikin lu tenang. Melaksanakan perintah Allah itu kewajiban. Dan semoga dengan sebab-sebab itu Allah angkat derajat lu gitu. Cuman Allah angkat derajat kan macam-macam. Ada orang yang derajatnya dari ilmu. Ada yang Allah angkat derajatnya lewat keluarga yang berkah, yang sakinah. Cuman masalah rezeki kan tidak harus berupa uang terus gitu loh. Betul, Ustaz. Ya bisa jadi berupa anak yang hafiz Quran. Atau orang yang mungkin dia diangkat oleh Allah dengan derajat yang ya sebagai ulama-ulama gitu. Tapi kalau yang kita bahas sekarang nih gimana sebenarnya manusia itu kan ada 4 dalam Ya, Ustaz. sebuah riwayat tuh. Satu, nih mudah-mudahan kita nih. Gue juga Amin. pengen Ya. kayak gini. Amin, Zat. Dia kaya harta dan kaya ilmu. Masya Allah. Wah. Dan Masya dia Allah. menjalankan perintah Allah dan bertauhid kepada Allah. Wah, Ini the best nih. Saya efek itu bang. Ya, ini paling the best. Ini yang pertama. Yang kedua, dia kaya ilmu tapi miskin harta. Masih lebih bagus loh. Miskin harta tapi kaya ilmu. Dan niatnya bener. Niatnya itu begini. Kalau gue jadi orang kaya, gue pengen sedekah kayak dia, maka kata Nabi, Pak Ajruhu sawa, pahalanya sama. Oh, Masya Allah. Ya, jadi udah miskin harta tapi kaya ilmu. Sehingga dia berharap, ya Allah, malah bagus diucapkan loh, bukan di hati. Diucapkan. Ya Allah, kalau gue lihat si Dery rajin banget sedekah ya. Rajin. Ya Allah, kalau gue kayak dia, saya pengen soleh seperti dia, maka pahalanya sama. Yang ketiga, ini miskin ilmu, tapi kaya harta. Masya Allah. Ini bahaya nih. Bahaya, Ustaz. Bahaya. Menjerumuskan, Ustaz ya? Ya, menjerumuskan. Ya. Nah, yang terakhir nih. Harta miskin, Waduh. ilmu miskin, yang parah lagi niatnya jelek. Waduh. Begitu lihat orang koruptor, Lihat deh begitu dah. lihat orang koruptor, Iya. gue pengen tuh kayak dia. Waduh. Maka dosanya sama. Nauzubillah. Oh. Hati-hati keinginan lo. Ya, jadi lu milih yang mana nih 4 ini? Tuh, pertama. Lo yang mana, Jai? Yang pertama. jangan yang keempat lah, ngapain sih? Enggak dong, nauzubillah Yang bang. pertama aja ya. Aduh, repot juga Jadi ya. kalau enggak, kalau Iya, lu memang setelah usaha jadi tetap Allah memang takdirkan miskin, yang penting lu kaya ilmu. Betul, Zat. Dan niatnya tetap baik. Baik. Lihat orang sukses, lu doain gitu loh. Mungkin dia kan akan ketemu dengan orang-orang miskin lain ya kan. Lu kalau mau kaya buka kelas. Dikasih solusi. Saya setuju buka kelas. Ah. Saya kalau nggak beli kelas, Tat, kasihan anak SD mau sekolah di mana? Semua kelasnya dibeliin. Tadi pindah lagi ke sono sekolah, dibeli lagi kelasnya. Ntar udah dibeli, dijual lagi kelasnya. Bukan Bang. sekolah, Pak. Oh, kelas kan? Kelas bisnis. Oh, Iya. keren jual beli kelas. Nah ini yang gue mau tanya Jai. Kan akhirnya kan abang kan campaign itu kan merentas kemiskinan gitu kan. Naikin kelas bisnis gitu kan. Nah akhirnya kan ada demand dari orang-orang dong gitu kan. Nah feedbacknya buat mereka tuh apa tuh? Merekanya. Iya. Ya orang-orang yang akhirnya gimana Udah, sih caranya? bayar. Lu kan Kasihan, ngasih- lagi miskin-miskin Ah, suruh lu ngasih bayar. sebenarnya tips and trick Iya. gini. Berarti how to monetize it kan. Nah, itu dia. Monetisasinya kan. Memang saya nggak tahu ya kalau kelas-kelas yang lainnya seperti apa. Cuma memang kata Koja ya katanya banyak penjual ludah kan. Enggak, belum ngomong saya. Gua nggak tahu lah oknum-oknum itu kan Belum gua nggak tahu. ngomong. Yang baru belajar sama YouTube bentar, abis itu jualan kelas kita nggak Iya, lagi iya. bahas itu. Iya. Ya kan. Nah, terus yang lagi kita fokuskan di sini adalah memang kalau gue pribadi, gue juga nggak bilang bahwa ilmu kami gitu paling benar, enggak. Tapi memang kita praktekin learning selama 20 tahun menjadi praktisi. Ya di kreatif industri lah. Jadi dari tahun 2005 kan kita udah masuk ruang siaran sampai 2025. Nah mungkin gue rasa tuh 20 tahun tuh insya Allah itu waktu yang cukup untuk sharing-sharing berbagi pengalaman. Menang tua lah simpelnya begitu. Iya, Betul. Bener-bener kita alami, bener-bener kita tahu mana bottleneck-nya, halang rintangnya nyangkut di mana kita tahu. Nah efeknya gimana? Memang kita dua arah ya. Jadi
kita kadang ada kayak semacam, bukan kadang, memang ada program rutin yang Q&A-nya. Jadi mereka nggak cuma nontonin video rekaman, video learning, tapi kita juga bantu juga buat kayak semacam Q&A apa segala macamnya. Efeknya macam-macam. Nah, kalau ngomong monetisasi, yang pertama pasti udah ke brandnya dia sendiri. Ya kan kalau kita ngomong ke hulu ke hilir kan berarti ada produsen, ada konsumen. Betul. Produsennya berarti dia gimana caranya bangun brand, udah insya Allah paham. Begini loh hal lintangnya, kalau tsunami nyerang dari depan kita ke kanan apa ke kiri. Itu dari sisi brand owner atau mungkin produsen. Dari sisi penengahnya yang mengagregasikannya, dia bisa jadi afiliator, kita bisa arahkan. Iya. Nggak harus punya produk dong. Iya. Dia bisa jadi reseller. Dia bisa Ada jadi, temen gue juga, Bang Adli itu temen gue itu. ya Adli Hibatul ya. Hibatul. Ya itu dia afiliator. Affiliate, gitu, ya. dan seterusnya. Itu banyak rupa lah. Nah bahkan mau teman-teman yang memang bergerak di bidang jasa, dia juga bisa ngafiliatin jualin produk orang. si orang yang punya kelas ini. Ya nggak harus gue, siapapun itu. Ekonomi berputar lah. Jadi nggak harus dia juga bangun brand, tapi dia juga bisa, aduh gue kayaknya kalau brand resiko nih. Takutnya mungkin kalau nggak habis, basi misalnya. Kalau yang buat F&B ya. Betul. Dan seterusnya gitu kan. Ya udah lu bisa kita arahin menjadi afiliator atau mungkin menjadi konten kreator. Yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya gimana caranya ekonomi muter. Muter terus ya, Masya luar Allah, ya. biasa. Jadi Tapi monetasi banyak ya. Banyak banget. Kita kapan monetas ya? Lah, ini tadi bingung kan dengerin Bang Dery. Dia jadi podcaster, jadi apa lagi tadi? Buka Owner kelas, F&B. ngajarin affiliate, ngajarin ini, ngajarin itu. Nah kalau sesibuk itu Bang, ada gak waktu buat sholat di masjidnya? Dan Masya waktu sholat berjamaahnya dapet gak Bang? Ini yang nanya saya loh, laki-laki berjenggot. Ya memang kan saya juga belajar sama Ustadz ya. Cakep, bagus ini. Iya kan, terkait laki-laki kan memang sholatnya di masjid. Iya. Ya kan? Berjamaah. Iya berjamaah. Perempuan kan sebaik-baiknya sholat adalah Di rumah. rumahnya. Kamar paling dalam. Iya bener. Kita umpetin lah pas segala Gudang macam. dong diumpetin Mas. Jangan Enggak dong. dong. Iya. Terus kayak di Sandra ya. Iya. Gimana Bang? Dengan situasi ini kan buat menginfluencer teman-teman Bang. Jadi ya khawatir kan teman-teman di luar sana yang ternyata sibuk jadi alasan dia kagak mau sholat berjamaah gitu. Kalau dari Abang sendiri gimana? Sebenarnya kita juga nggak punya kapasitas lah untuk ngedawain kan versinya Ustadz ya. Dan yang kedua juga gue nggak pengen Allah jadi menilainya kan khawatirnya nggak jadi pahala gitu ya. Tapi insya Allah buat laki-laki ya Bisnis. wajib memang sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Kasih solusi juga demikian gitu kan. Maksudnya keren. yang tanda kutip musolanya kita jadikan masjid yang memang ada azan Masya Allah. berkumandang. Bahkan di belakang kantor kita kan juga ada masjid, nggak jauh juga. Yang kayak begitu-begitulah kita. Ada gate Jumatnya di situ. Wah, Sholat Jumat dibikin. Oh Di di belakang. belakang. Masjid belakang. Belakang. bukan Oh, di kita. masjid belakang. Masya Allah. Gini Sat, nah gimana nih Sat nih? Dia borong semua Sat. Dia mana ganteng. Ya tapi saya bukan boti ya. Iya. Dia mana ganteng. Dia sekarang kaya Tat. Iya. Tadi kemarin dia mobilnya gede banget. Cuman kurang peneng apa ya. Plat merah gitu, mabes gitu kurang. Jadi kurang culture. Mohon maaf. Kita tidak menggunakan fasilitas-fasilitas seperti itu. Kurang culture. Lu masih di sini Bang. Tahu Iya, Rasta belum kan, nyampe Rasta. lah, belum nyampe. Belum nyampe. Harusnya depannya mobil lu Alphard tuh ada topi bintang 3. Oh siap. Oh, bintang 7 Jaya. Iya, siap. Itu Sat. Itu di pasar pramuka ada gak tuh? Banyak. Sat, nih Sat, beliau udah borong semua Sat. Mana wangi, ganteng. Ternyata soleh tadi. Di sholat dan bahkan karyawan-karyawan pun difasilitasin. Tat. Di sholat, masa kagak sholat? Soleh. Iya, Jaya. Kalau Lagi cowok. Kalau Muslim itu memang harus sholat. Dia Jaya. Itu udah- soleh Bang, karena cowok. Coba kalau cewek. Kenapa? Soleha. Oh iya. Waduh. Masa solehot katanya? Soleh lah. Ada Ustadz Bang. Soleh, oh iya. Ya aja gimana Sat? Intinya Sat? Islam itu tidak melarang orang untuk maju. Lo mau perkembangan zaman kayak apa, mau harta kayak apa, Masya Allah. tapi barengi kekayaan lo, kesuksesan lo dengan tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tauhidnya tambah bagus. Kan tadi yang 4 tadi tuh manusia tuh, ya. Jadi jangan sampai bertambah harta tapi tidak bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat contoh yang bagus sih menurut gua dia. Udah banyak nilai plusnya. Iya, Apalagi ditambah nggak lupa dengan Makanya kewajibannya yaitu sayang salat kalau bini satu. berjamaah. Dulu lu kan tahu ya khalifah yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Dia tuh kan khalifah. Kalau khalifah kan bukan ngurusin satu negara. Dia ngurusin banyak negara yang bergabung dalam khalifah itu. Tapi setiap sholat 5 waktu dia sudah ada di masjid sebelum azan. Masya Allah. Dan muazzinnya para gubernur. Waduh. Jadi kalau lu baru jadi RT,
Iya. udah kagak ke masjid. Iya, Pak RT panggil Lu Ustaz. jadi bupati udah kagak ke masjid. Bupati dipanggil Ustaz. Cerek banget tuh. Atau mungkin maaf udah jadi apalah yang di atas gitu ya menteri tapi kagak ke masjid. Gimana sibuknya Umar bin Abdul Aziz yang ngurusin banyak negara yang gabung dalam khilafah itu. Waduh. Masya Allah. Sibuknya kayak apa? Ya makanya orang-orang dulu Hatim bin Asom dia cerita waktu dia nggak sholat subuh ke masjid didatengin sama Abu Ishaq al-Bukhari. Terus dia bilang begini, kalau anak saya mati pasti yang datang ribuan orang ngelayat anak saya. Tapi begitu saya nggak sholat ke masjid, yang datang cuma satu orang. Padahal orang yang nggak datang ke masjid itu bukan musibah dunia, tapi musibah agama. Tapi orang lebih perhatian kepada orang yang kena musibah dunia, ya kan? Kalau lu ada orang kena musibah dunia, lu datang takziah. Tapi ada orang yang kena musibah agama nggak Cuek-cuek didatengin, aja, iya. padahal dia lebih butuh untuk mendapatkan bela sungkawa. Kayak orang-orang dulu ya, kayak Muhammad bin Mahran, begitu datang ke masjid dia telat, dia ngomong apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu telat ya. Iya, itu telat ya. Iya. Makanya Masya Allah Bang, Istiqomah ya. Ya Masya Allah, dukung karyawannya di masjid Masya Allah ya. Koja sempat ngasih tahu katanya kalau nggak ke masjid rumahnya dibakar langsung. Kojek lagi aja bagus. Nabi berkeinginan, tapi nggak dibakar gitu loh ya. Gitu. Iya. Di framing saya. Jadi, Di lu dulu tuh dia dulu gitu loh. Oh tapi bukan langsung wah nggak ke masjid. Gue bakar rumah lu gitu kan. Iya, gue bakar rumah lu gitu kan. Gimana tuh Ustaz? Oh itu dia emang harus diruqyah. Iya. Berarti enggak ya tuh ya? Enggak. Itu penekanan. Nabi berkeinginan. Tapi tidak dilaksanakan gitu loh. Berkeinginan. Dia lagi murojaah. Saking pentingnya sholat berjamaah di masjid. Jangan langsung ngomong gitu. Yang dulu udah bang. Hah? Yang dulu udah bang. Bang Dani. Iya. Pertama kali waktu tahu ada namanya podcast atau media kasih solusi bang. Nah, itu apa tuh yang di benak abang? Media dakwah itu. Media dakwah kan? Media dakwah itu. Iya. Iya. Media itu kan? Sunnah ya, media sunnah. Iya jenggot Ya kan? memang gini saya. Nah coba. Indonesia itu tuh. Lu belum disuruh klarifikasi. Saya klarifikasi dulu. Disclaimer. Justru ini menarik nih. Saya suka. coba. Iya, yang keberapa nih? Bisa sampai detik ini juga. Pertama kali kan disampaikan. Nah ini ke 17 kali saya sampaikan. Jadi memang di Indonesia itu sebenarnya kalau mau kaya gampang. Betul. Ada dua. Satu. Yang pertama jualan barang dagangan, yang kedua jualan agama. Itu malah rame lah. Makanya begitu ada bilang podcast jualan agama, kita mah Seru aja. iya. Lumayan, marketing gratis Ustaz. Iya, kan? iya, Transfer benar. pahala kalau ternyata misalnya Salah, tuduhannya ya, salah. tuduhan, iya. Begitu Ustaz. Jadi begitu rame podcast jualan agama, kita repost. Kian kan di konten dia banyak banget yang dibahas. Ada pembahasan umum, ada pembahasan agama. Walau gue lihat tuh Ustaz Zulkarnain Sanusi ada di situ Insyaallah gitu ya. loh ya. Oh, saya udah diajak sama Bang Dery juga. Siapa? Terjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Sama Ustadz gitu. Zul, iya. Gimana ya Ustadz Aminur Bait kita Masya Allah. Abdul Wasikal, Ustadz Khalid Basalama. Alhamdulillah. Ustadz Agus Hendra belum. Oh iya, beliau kan bentar lagi. Iya. Apalagi udah mewakili anak-anak zaman sekarang. Berarti, Iya, Gen Bang, Z banget iya. Makanya. Konsep-konsep sunnah tuh memang ya ada di dalam media abang gitu tuh memang ada gitu ya. Ya memang saya sama partner ya. Maksudnya kan kami kan berempat ya shareholder kan. Ada gua, ada Om Deddy Renat. Kobuzier gitu kan. Ada Renat Fuad, ada Khalid Bakadam gitu ya. Memang kita Bang Adam ikut. iya, Dari awal punya tadi. Dream Tour. Dari awal. Apple dulu. Iya, yang punya Dream Tour. Suntik Dream dia. Group. Suntik dia gitu. Apa? Disuntik dananya. Om Ded tetap sih yang paling. Ya tapi anyway, sebenarnya kita benar-benar berjalan tuh bukan berarti kayak wah mumpung lagi momentumnya lagi bagus nih kita undang Ustadz aja. Enggak, memang nggak tahu yang kita pahami adalah gimana caranya bisnis jalan tapi sementara nerabas koridor syari itu kita nggak nemu. Gitu. Jadi banyak yang disalahartikan sama kawan-kawan semua ya meskipun bebas pendapat ya mau ngomong aja tapi kayak wah lu jangan dikit-dikit agama. Gimana cara dagang kalau nggak ada koridor agama itu gimana? Gak mungkin. Ya kan? Betul, Terus betul. satu-satu yang kedua, ya udah kalau gitu emang harus ngundang Ustadz. Loh, yang kapasitas untuk ngasih tahu fikih muamalah siapa? Iya, Gua bukan kita. Ustadz, bro. Iya, betul. Ya, makanya yang Maksud lebih pendeta layak. kan nggak mungkin. Iya betul. Salah. Ya kan Islam kan. Iya, benar. Kalau Islam kan Benar. Islam. Toleransikan agama lain gitu kan. Mungkin Ustadz kan Bang Dery Islam. Nggak mungkin undang pendeta kan? Iya betul. Apalagi pastor kan. Iya. Ya bener kan. Beda. Nah Udah maksudnya juga enggak.
gimana caranya dan siapa yang punya kapasitas untuk ngasih tahu ilmu ini? Ya berarti kan ustadz. Ya, makanya kita hadirkan ustadz. Sebenarnya sesimpel itu sih. Mungkin kita tahu ya mengenai ya insya Allah kita belajar juga mengenai riba, ghoror, naisir gitu kan, zolim. Kita pelajarin. Cuma kan kalau untuk kapasitas porsi yang ngasih tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini begini. Oh ini halal, ini haram. Hukum-hukum kayak begitu kan kayaknya bukan kita lah yang pantas gitu. Makanya kita hadirkan ustadz. Betul. Ada siapa bang di balik kasih solusi penasihat-penasihatnya ada siapa? Biar pada tahu bang, biar pada nggak suujon aja nambah dosa dia suujon. Oh siap. Ya, termasuk yang tadi guru-guru kami yang kita undang kan juga kan kita minta masukan sama beliau. Masya Allah. Ya memang dalam tanda kutip yang secara intens ya. Mungkin secara pengawas apa segala macam ya Ustaz Zulkarnain Sunusi ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Dalam hal ini yang bantu juga ya. Sebenarnya bukan mengkotakan itu ya atau dikotomi itu tapi lebih kepada guru-guru yang pernah terutama udah pernah kita undang juga. Gue pribadi juga rutin nanya-nanya fatwa ke beliau terkait. Ustaz dapat undangan ini Ustaz. Boleh nggak Ustadz? Itu masih sampai detik ini kok. Kita tanyakan gitu kan. Boleh nggak menghadiri ini? Boleh nggak kita bahas ini gitu. Nah, itu sih. Tuh buat lo. Sini kameranya. Udah gue bilang kan. Jangan begitu sama orang. Ini ada ternyata di belakangnya ada backingnya. Ya kan? Backingnya bukan cuman yang itu doang. Di bidang agama juga ada. Yang jadi baiknya bang. Yang itu tuh siapa? Yang itu tuh siapa? Ini pengiringan opini nih. Jangan-jangan nanti yang itu bajunya kan itu ada backing dia sekarang bajunya tuh lihat baju. Siapa ya maksudnya ya? Iya. Iya betul memang di Ayo bang, rapiin bang. Sapuin. Ya enggak lah maksudnya kan enggak ada backingan cuma satu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya. Masa kita bergantung sama makhluk? Enggak bisa. Kecewa kita. Iya kan? Kecewa Kita nih enggak begitulah. Kita berserahkan kita kan hanya kepada Islam Allah. itu berserah kita. Iya. Kadang ke framing doang bang. Ya. Ke framing dan lain sebagainya. Tabayun dong. Datang ke kantornya kebuka itu kok. penting banget. Jangan gusrak-gusruk di belakang, gosip ngomongin gitu. Ya Sat, ya dosanya kan banyak. Nambahin ya. dosa Jadi aja. dia nggak tahu yang terjadi sebenarnya Sat. Terus gusrak-gusruk bang. Namanya juga Iwan senior ya kan. Iwan senior. Iya. Kenalin Ini awal mulanya ini dari Panji Pragiwaksono nih. Lo gak usah nonton episode Panji Pragiwaksono ya. Di situ dibilang kayak dong, bela dong. Lu kan podcast rezim. Hey. Kok bener gitu loh. Dipotong. Ya tadi dipotong tuh. Dipotong. Masukin TikTok kasih jeda kedua. Luar biasa. Gimana Sat? Tentang orang-orang yang menilai orang Sat. Tanpa mengenal hanya tahu dari framing-framing yang ada di Instagram. Kadang podcast Soros ini dipotong. Udah kebal lah kita lah. Iya beliau sih kebal. Tapi kan di sana dosa jalan terus bang. Betul. Iya, jangan dong kasihan. Gimana Sat nasihatnya Sat? Bagus dia lagi. Memang ada orang naik derajatnya karena hinaan orang. Emang sahabat Nabi Abu Bakar, Umar kagak dihina sampai hari ini. Si A. Iya lagi. Pahala jariah buat beliau tuh ya. Bunda kita Aisyah radhiyallahu anha kagak dihina sampai hari ini. Masih A dihina. Dia masih mending. Dihinanya baru berapa tahun paling namanya. Ini udah 14 abad lalu masih dihina aja sekarang. Iya. Bahkan lebih ngerinya lagi mungkin yang ngakunya mungkin guru agama ya Sat. Emang ada orang yang naik derajatnya itu karena dihina. Lu bayangin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berserta Umar bin Khattab. Pahalanya kayak apa bro? Aisyah ibunda kita pahalanya kayak apa? Tapi terus terang ya, orang kalau ditinggiin sama Allah gak akan ada yang pernah jatuhin. Alhamdulillah. Betul ya? Iya. Abu Lahab kan dijatuhin Allah. Iya. Ada yang bisa nanggin. Nggak bisa. Firaun ada yang bisa ninggin. Nggak bisa. Kagak ada orang sekarang idola gue Firaun, kagak ada. Intinya apalagi sahabat-sahabat yang sudah dijanjikan masuk surga. Pasti mereka hidup dengan hinaan-hinaan. Karena ya namanya dakwah. Kalau lu kagak dihina ya kecil pahalanya karena besar dakwanya, karena ada hinaan, besar pahalanya, bahkan disebut dengan ahsanu qaula, ya sebaik-baik perkataan gitu. Walaupun lewat media. Ya sebenarnya kita nggak akan pernah bisa lah lepas dari agama ya. Oh ini media dakwah, emang gue dakwah kan nama dakwah coba ngajarin apapun yang selama itu benar sahih balighuni anni walau ya sampaikan walau sata itu kan dakwah gitu. Cuman dia dakwah lewat porsi dia, gua dakwah lewat porsi gua. Lo dakwah masing-masing harus punya porsi ya menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman dengan cara kita, tapi cara yang detail ada tempatnya. Yaitu para asatiz. Itu cara detail. Kita ini cuma membantu menyampaikan apa yang disampaikan oleh para asatiz. Tapi begitu ada permasalahan yang rumit, permasalahan yang memang umat yang membutuhkan fatwa, ada ahlinya. Dan itu bukan kita.
Oh makanya dia pakai backing tadi. Kuis Jay, kuis Jay. Weh, kuis tuh. Coba ditarik dulu TV-nya, ada kuis. Ada Quick Islamic Quick Choice. Islamic Choice. Ustadz favorit Ayah kandung saya kan depannya Azhari. Azhari. Ya kan. Jadi Sehingga bapak saya kok jadi ngejelasin ya? Dicepet aja quick aja quick. sesuai dengan depannya kan A juga ya. Ustadz Agus. Weh, bagus. Ini support system berdua ya. Bang. Saya belum pernah loh. Nah, Memang itu cara saya ngejilat ya. Iya, saya belum pernah lagi kayak gitu. pertanyaan kedua dong enggak Iya, hilang gak kelihatan. Tanyaan kedua mana? Ya boleh dong suka-suka gue. Iya, boleh. Suka-suka gue loh. Kedua. Jam pulang. Kitab yang lagi dibaca. Allah barik fik. Kitab yang lagi dibaca. Buku yang lagi dibaca. Oh kitab. Iya. Terutama muamalah belakangan ini ya. Karena kita lagi coba pelajari dan dalami blockchain cryptocurrency. Iya. Ada bantu juga kan pemerintah juga nggak alergi tentang blockchain. Kita lagi pelajari. Oke. Ya kita jujur-jujuran aja ya. Yang tadi sempat lupa kita coba buka lagi fikih muamalah kontemporer yang Ustadz Erwandi. Kita coba buka lagi. Belakangan ini memang kita lagi fokusnya kepada muamalah. Ya sempat juga kita pelajari mengenai Riyadhus Shalihin, Minhajul Muslim dan lain sebagainya gitu kan. Kan nama saya itu, dari Solihin. Iya betul. Iya, kita tiap Selasa di Ustadz Piranda. Di masjid Iya, yang besok ya Bang, saya tunggu ya. Pondok Baitur Pinang, Rahman. Pondok Pinang. Iya. Ya, kan kita bareng waktu itu. Iya, inget dia. Terus hinnya gimana hinnya? Blockchain tuh gimana jadi hinnya jadi hin gimana? Bukunya apa? Bukunya tadi kitabnya apa? Ini menentang arus apa gimana nih? Jadi buku muamalah nih dia. Muamalah. Masya Allah. Ya jujur ya maksudnya dengan semoga Allah jaga beliau ya. Ustadz Rohani kan 14 kali kalau nggak salah lebih ya. Percetakan baru. Itu dari situ kita coba pelajari ulang karena kan ya memang sempat rame juga kan. Ya kita buka di sini lah. Memang ada dua pendapat ya terkait masalah cryptocurrency dan lain sebagainya kan. Nah itu coba kita ulas lagi. Oh ya kita betul banyak juga yang menyarankan, Bang lu kan bahas kripto mulu nih. Bukankah Ustadz A, Ustadz Fulan, Ustadz ini juga mengharamkan? Ya, gitu udah kan. jelas Oh lagi iya. statementnya. Coba kita pelajari lagi ya. Enggak cuma itu, tapi memang ensiklopedia salaf. Itu juga kita baca gitu ya. Wahabi Anda. Salaf-salaf gitu belakangnya. Enggak, ini ada akhlak salaf juga kan. Tapi ini ensiklopedia sholat ya. Ini buku favorit saya juga nih. Akhlak salah. Ya, itu kita nggak janjian ya. Iya. Tapi ada ya baca ya. Ustadz Abu Hisan Al-Maidani kan dulu namanya kan beliau kan. Saya ngikutin beliau juga dari awal karena ngaji di Rafflesil suatu perumahan orang tua saya sama Ustadz Abu Hisan Masya Allah. Al-Maidani atau sekarang kan Ustadz Abu Hisan Al-Athari ya. Al-Athari. Gitu kan sama Ummu Hisan gitu kan. Betul. Ya Allah. Itu juga kita baca. Saya juga baru tahu ada di sini ya. Alhamdulillah. Ya, karena kan ngaji sama beliau. Kita ngaji 3 kitab ini Bang. Iya. Ngaji sama beliau kan waktu itu di Baitul A'la, saya juga tahu ya. Iya tahu. Di komplek Raffles Hills Raffles, gitu sama beliau. Nah di situ juga salah satu pegangan juga ya. Ya macam-macam lah ya. Buku yang Ustadz Yazid yang juga di bawa ke kajiannya Ustadz Najmi Umar Bakar juga kami baca juga. Apa kita Mulia dengan manhaj salaf. Yes. Bukan, emang itu dia kitab fenomenal iya, itu mah. Wahabi memang kan- tulen, Nggak, Wahabi gini. tulen dia. Memang banyaklah guru-guru kami juga mengajarkan gitu kan. Ustadz Agus juga pasti tahu lah sampaikan Iya. juga terkait kalau mau belajar kan harus dari fundamental. Sahih. Dan sejujurnya memang ini beririsan ya, enggak saya coba cocok logika tapi ini beneran. Saya kalau di branding, marketing atau mungkin di bisnis itu suka sekali dengan fundamental. Jadi selalu share ke teman-teman tuh pasti fundamental karena kalau pepatah mengatakan ngapain lu sibukin diri untuk pikirin nanti rooftopnya gimana, balkonnya gimana, tapi kalau pondasinya rumahnya nggak dipikirkan. Nah, itu dari bisnis. Betul. Untuk di agama juga pasti kan bukan berarti kita nggak mau belajar fikih ya awal-awal ya, tapi pasti kan usulnya itu dulu gitu. Betul, Tapi rapi biasa. ribut baik sama tangga. Iya kan, nah, tapi kan ada fundamentalnya bener nggak Ustaz? Betul. Akidahnya, manhajnya, nah, makanya mulai dengan manhaj salaf, Iya. ensiklopedia akhlak salaf gitu, itu juga kita baca gitu untuk biar ya meskipun kita juga masih begajulan begini kan, tapi minimal fundamentalnya kan kita kuat. Fundamentalnya kuat Itu tuh dulu. kayak belajar akidah gitu kayak ini loh. Kayak orang benerin jantung. Gimana tuh, Sat? Jantung sehat lu semuanya sehat. Iya, ya. Tapi kalau lu jantung sakit, ya semuanya sakit. Masya Allah. Maka belajar sama yang paling bawah begitu tuh itu justru paling penting. Iya. Ya kalau fikih kan pasti ada A, B, C, D. Iya. Kalau akidah ya harus satu. Iya. ya. Itu. Nah dari situ baru ke fikih muamalah karena bukan berarti fikih yang lainnya juga kita nggak ada, kita baca, cuma memang karena memang jalur saya ada di situ, jadi kita dalamin itu. Ada satu buku yang gue seneng kata-kata ini gini.
Syekh, kenapa antum nggak bikin buku waro tentang waro? Oh iya iya. Itu juga rame di komen-komen Nah, kamu. terus kenapa antum nggak bikin buku tentang waro? Apa kata Syekh? Aku sudah membuat buku tentang muamalah. Kaitannya gimana sih? Jadi muamalah, maksudnya muamalah itu bikin orang waro loh. Iya. Tahu yang haram. Oh iya betul. Ya kan lo tiap hari doang lo minasalukan manafian wariskan wariskan tayyiban wa amalan mutakabbalan. mutakabbalah. Gimana ilmu itu jadi nomor satu. Ketika lo tahu ilmu yang bermanfaat, lu akan tahu rizki yang baik. Dan kalau lu tahu rizki yang baik, amal diterima. Ingat lo, kata Syekh Abdul Razak, gara-gara harta haram, amal gak diterima. Ilmu, harta, ilmu manfaat, ilmu, terus kemudian harta yang baik, amal yang diterima. Itu keren. Itu dari mana lu tahu itu salah, haram kalau nggak belajar muamalah. Makanya tadi, kenapa kamu nggak bikin buku waro tentang waro gitu loh. Hal-hal yang dilarang dalam syariat, Hati-hatian tinggalkan. Aku sudah bikin buku tentang muamalah. Iya. Jadi muamalah itu mengetahui tentang masalah yang haram. Masya Allah. Bang Nani quick apa tadi? Apa sih? Last question ya. Ini baru Quick kali count, nih. quick Ada count. gini-gini quick count mah rezim lagi dong. Demar. Itu quick Islamic choice. Ayo. Deddy Kobuser atau Raffi Ahmad? Alasan dulu baru jawab nih kebiasaan. Jawab dulu baru alasan. Iya. Dua-duanya karir saya lagi. Pendongkrak karir. Ayo coba. Apa? Gimana? Siapa dua-duanya nih? Deddy Kobuser deket sama Pak Menteri Pertahanan, Raffi Ahmad, Pak Presiden. Raffi Ahmad. Wah, Om Deddy. Dia selalu backinginnya yang paling Close the atas door ya. percuma ada di situ tuh. Gak akan dipilih. Iya. Maksud gue mau ngasih tau Raffi Ahmad gue pilih Deddy Kobuser. Iya. Bagus politiknya bagus. Cari bagus juga bagus dia. Kan gue lagi nyapa dia, Raffi Ahmad belum kelar. Belum. Iya, Iya. Raffi Ahmad. Iya. Gue mau ngasih tahu, sorry banget nih gue Iya. pilih Deddy Kobuser. Iya. Gitu. Jadi Lu pakai gue sorry banget ya, gue pilih. itu benar. Lu pakai mancing Line sih. forum. Lu pakai mancing kalau nggak gue stay di Raffi Ahmad. Gitu ya. Deket loh Deddy. Deket dia. Om Deddy deket. Enggak lah. Luar biasa. Pintar nih pertanyaannya ngejebak nih. Harus Iya. dong. Harus dong. Dua-duanya gak boleh lagi. Dua-duanya katanya. Mau dua-duanya dia. Suruh kesini kalau gitu dua-duanya. Amin. Ya. Langsung kita valuasi Giant Media Official. main. Valuasi lagi ya. Iya. Jadi begitu Bang Nani. Ya. Jadi pelajaran malam ini yang gue dapat itu adalah satu pentingnya tabayun Bang. Tanya langsung sama orangnya. Yang mau nomornya japri gue, ntar gue gak bagi. Ya kan? Iya kan? Ya kan gak bohong. Tanya dulu buat apa ya kan? Tanya dulu buat apa Iya. gitu kan. Yang kedua adalah pentingnya belajar muamalah Bang. Oke betul. Iya. Betul itu. Betul banget kan? Yang ketiga, ya kalau udah punya ilmu, pakai buat umat dan juga memajukan para umahat. Gitu. Karena sekarang kebanyakan orang hanya ingetnya sama umat doang, Ustaz. Iya. Kasian loh umahat-umahat tuh, janda-janda yang gak punya suami. Iya. Bingung Bang. Ada nggak ide Bang buat para janda biar nggak dia... Lah, penting loh, ini penting loh. Ya, istriku. Ini terlalu berani ini. Ini hanya mewakili para janda. Iya. Ini Bukan udah keluar- Abi mau menikah udah janda, keluar tidak. pagar banget ini. Tidak Bang. Iya. Iya, tidak tahu. Gak ada Maksudnya. barrier nih. bukan? Gini, yang saya pelajari dari Ustadz Agus ya. Iya. Oh, bagus. Ya memang meskipun nggak ada izin ya. Atau tidak ada dalil yang penguat untuk harus izin dulu istri pertama. Ini bahas poligami bukan sih? Oh bukan. Bukan saya rumah dia. Iya. Itu tadi Ya, buat gimana? para enggak, kalau mau sedekah lu jangan milih-milih lah. Ya mau janda lu bantu. Jangan yang cakep-cakep doang, bener kan? Bener. Ya, Jangan boleh yang aja, lu muda-muda mau doang. Karyakan, mau Iya, janda. masa karyakan gimana? Ada nggak tips kayak 1.0, 2.0? Itu kan rata-rata kan yang gue lihat tuh pengusaha rata-rata yang laki-laki kan. Oh gitu enggak ya. juga. Iya, buat yang yang ke gue akhwat. yang beli kelas gue janda-janda banyak bro. Oh lu tahu nggak kisah-kisahnya? Ini nanti abis ini Oh, ternyata saya dia- tunjukin ke Ustadz lah. Enggak, tapi ini buat jangan konsumsi publik ya. Takutnya kan aib ya. Nanti itu pun juga saya disclaimer, saya tutup namanya. Iya. Banyak loh, kategori banyak berarti lebih dari 10 loh ya. Yang DM, yang masuk request gua. Betul. Itu yang aduan-aduannya ditinggal suaminya, dizolimi, ditinggal. Untuk dia harus berjuang, dagang, mau risol, bakpao. Wow, unik-unik lah. Sedih lah cerita-ceritanya. Dia baru buka usaha dari duit tabungannya, akhirnya suaminya maaf ya, mungkin kabur. Kayak gitu Ustaz. Cerminan janda-janda kita tuh kayak begitu. Makanya Lu kan tahu gue ngajar banyak banget emak-emak. Tuh. Ini nggak pakai disclaimer kan? Iya. Nggak gua pakai mau disclaimer. berani. oh berani Iya. kasih tahu Ustaz. Berani mau disclaimer mulu Tuh, dia. kan banyak kasus kan mereka kan. Ya kebanyakan kan cerai atau ditinggal mati, mereka pada bingung. Iya. Mau ngapain? Karena hidup harus berlanjut dong. Ada yang banyak dan dia DM sama banyak WA masuk. Oh, iya. Saya nggak ada Ustaz, DM. gimana? Ya pasti nyari jodoh dong. Iya. Tapi kan gak gampang untuk mengenalkan seseorang kan gitu loh. Ya harus usaha apa.
Makanya sih gue seneng banget kalau dia buka kelas buat perekonomian mereka biar maju, biar bisa mandiri, biar bisa menghidupi anak-anaknya. Tapi Jai, kebanyakan begitu gue udah tanya, emang gak mau nikah lagi Bu? Jarang ada yang mau nikah lagi. Ya lain kan. Trauma gitu Kalau aki-aki kan. Gimana aki-aki Ustaz? Gue pernah nyawarin dia. Yang 40 apa 50, 60 dia minta yang 40. Iya, kalau ibu-ibu nggak mau ngurusin anak. Nah, berarti kan harus ada survive-nya dong. Harus ada bisnisnya dong. Nah, pinter banget kalau buka ada kelas tuh. Kita buka aja kali ya. Untuk spesifik maksudnya. Padahal kita juga bisa saat ngasih mereka solusi, Ustaz. Ini kan Bang Dery istri baru satu kan? Hanya satu dan selamanya satu. Padahal Allah kasih slot dia 4 ya kan. 3 lagi nol janda lumayan. Bukan, maksudnya kan. Saya pernah ngelihat ini agak sedikit bawa nama Ustadz, tapi ini bagus. Justru saya apresiasi buat Ustadz Ahmad Zainuddin. Iya. Wah, hafidhahullah. Tahu saya. Bagus videonya kan? Oh enggak, justru gue bagus videonya adalah ini memihak pada para akhwat. Iya betul. Iya kan? Katanya ini laki-laki ini mau, meskipun gak menyalahkan ya, tapi mau nikah lagi. Kata beliau kan, lu satu udah lu muliakan gak? Berapa nafkah lu kasih? Baru cuma sekian doang nih. Ini bahasa yang gue tambah-tambahin. Iya. Baru ngasih ke level UMR aja mau nikah lagi loh. Tuh. Iya. Di situ makanya itu menjadi video andalan istri saya masalahnya. Ada video andalan buat Anda padahal ada. Yang mana tuh? Itu mulut tuh. Istri 4. Real man. Gitu. Istri 3 Superman. Betul. Istri 2 apa tuh? Istri 1 Lupa lagi. cemen. Saya pernah nge-repost begitu hampir hilang akun gue. Masya Allah Sat. Ya Allah ini kita gak kerasa loh Bang Dery loh. Kita ngobrol kurang lebih udah berapa jam tuh ya? Udah gak kehitung hampir sejam dan kita udah Masya Allah udah nyita waktu Bang Dery banyak banget gitu ya. Dan Masya Allah insight-insightnya juga luar biasa. Karena itu program tujuan kita dia datang ke sini ngasih insight. Siap. Saya mau doain aja sih semoga salah satu partner bisnis saya yang semoga Allah selalu jaga beliau gitu ya. Yang rumahnya dekat atau kantor dekat sini. Iya. Mudah-mudahan bisa rajin sholat 5 waktu di Masjid As-Soff ini. Amin. Om Deddy Kobuzar. Kamu dekat banget di sini. Aduh gimana? Gak usah disebut. Gak usah ya? Gak usah. Nggak deket. Udah. Deket banget. aja. Iya, Kan iya. jadi pada mention dia. Saya kan doain kan biar Allah gerakan langsung gitu loh. Gak usah Tapi- digitu-gituin. Allah maha tahu. Tapi kan saya belajar dari Anda. Allah maha tahu. Jai. Untuk mendapatkan hook sebut aja namanya. Salah. Pakai inisial dah ya. Oh ya, lupa. DC. Yang tadi tolong di-cut sekarang. Iya. Iya. Om DC. Ah. Iya itu. Iya ya pokoknya. Iya, iya. Kan deket nih. Iya, Iya iya, kan. iya. Iya. Om kan. Tapi saya khususan. Baik sangka boleh dong. Boleh banget. Baik Malah sangka harus. dengan paling berapa meter kantornya kan close the doors ini kan ke Masjid Ih, As-Soff ini kan. deket banget. Gue dulu waktu dia pertama kali masuk Islam ke rumahnya. Ke rumahnya gue sama DKM sini ya. Ke rumahnya kita sambut. Masya Allah. Ya, Insya Allah. Tuh lihat. Jadi Mas Dedi welcome. Tuh, Ya. Lu baru belajar akhlak bab 1, pantas kurang berakhlak. Itu dia. hanya berakhlak. yang depan kan. Gimana dakwah mau sampai Jai? Jai. Dakwah tuh harus hikmah Akhlak Jai. sebelum ilmu, Lu Jai. mau udah di parah gak Iya. so di. Nggak ngomong gitu. Gitu. Om Deddy ini diajak Dery ke sini. Mau beliau mau sholat di rumah sabar Jai. Ke Asop podcast sama Inside Outside. Tuh. Gitu. Apa ya? Om Gua Deddy kan maksud apa deket. ya? Lihat kadek kakak gitu. Dia gurunya tak. Gimana sih? Jangan Iya, serang iya. gitu loh Jai. Enggak serang. Banyak kalau ikhwan kita yang akhirnya balik doget lagi loh Jai. Om Deddy. Iya, Om Deddy kita ke Inside Semua ya, semua kan Inside makan, Outside. Kita podcast bersama dengan Zayan Media Official gitu. Ya. Oke. Om Dery juga, Soft spoken Om banget Dery kamu juga ya. kan kalau lagi mampir-mampir di Bintaro. Siap. Mampir lagi ke Inside Mampir. Outside. Kita Iya. rapat umum pemegang saham kita mampir. Iyalah, mampir. Asyuan mampir. Kita kan di sini juga. Jumatan kami di sini. Iyalah. Om Didinya enggak. Itu masjid yang lain siapa tahu. Ini belum Ini kan selesai ya? kita nggak tahu. Belum selesai ya? Iya sih, Kita tahu. Lu benar-benar. gak boleh baik sangka dong. Siapa tahu. Udah bab berapa? Ini Umar bin Khattab. Nah. Ya, udah alak berapa? Masya Allah. Oke Jai, ini kita udah sampai di last Closing statement Jai. seperti biasa dah. Closing statement. Kalau nggak makin manjang kita. Dari Bang Dery dulu. Iya dong. Harus. Iyalah. Kan dari tadi ilmu dari beliau insight semua itu. Insight Coba semua, sekarang Masya gimana? Allah. Siap. Closingnya. Oke, mau yang versi duniawi apa ukhrawi? Dua-duanya dong. Kalau bisa kombinasinya dong. Ada ustaz. Iyalah. Iya kan. Ukhrawi dulu deh. Ini harus ukhrawi ya berarti ya. Iya. Dua-duanya. Ya kalau dari duniawinya lah. Duniawinya bahwa saya percaya betul bahwa tidak ada amal
sebelum berilmu. Masya. Jadi mau kayak gimana pun lo punya strategi lah ya. Tapi kalau memang misalnya udah gas aja, kan ada jargon kan, saya nggak tahu nih bikinan siapa ya. Kalau salah mengartikan bahaya nih. Mulai aja dulu. Kalau nggak mulai ntar nggak mulai-mulai. Oh benar juga. Ya itu menurut saya Bunuh meskipun diri saya hargai ya siapa pemilik jargonnya yang kalaupun misalnya dihakikan juga saya hargai, tapi menurut saya itu bisa bermata dua. Jadi hati-hati dengan pemilihan jargon atau tagline, mulai aja dulu gitu kan. Ini nggak maksud ke ngarah ke brand manapun ya. Meskipun saya tahu nih ada brandnya gitu, tapi intinya itu bisa bermata dua. Iya. Banyak teman-teman mulai aja dulu bangkrut. Ya. Nah, ya kan? Saya pun mulai aja dulu. Karena nggak punya. Ilmunya. Nah, tapi yang terpenting juga kan sebelum ilmu adab ya. Kena lo Jay. Akhlak. Akhlak Jay. Jadi sebenarnya simpelnya adalah buat teman-teman pengusaha atau pebisnis gitu ya. Hati-hati dengan mulai aja dulu, tapi salah mengartikan bahwa banyak kawan-kawan termasuk saya pun juga mulai aja dulu tanpa ilmu bangkrut. Jadi yang pertama adalah kuasai ilmu dulu, barulah beramal. Dilarang beramal sebelum berilmu. Masya Allah. Itu kalau dari saya. Itu fundamental Ustadz tuh. Dery, Fundamental. Ukhrawi nih. Ustaz, ya ukhrawinya mana? Itu bukan ukhrawi itu tadi tuh. Tadi nggak ada. Itu medalin itu udah. Paket aja udah. Gak apa-apa tadi ukhrawi belum, atu lagi. Enggak, atu lagi ngambek kan Bang. Pulang lo kalau ngambek lo. Iya. Enggak sih, sebenarnya mau nyampein aja bahwa matriksnya tuh kalau nggak salah saya pernah pakai 2 apa 3 gitu. Pokoknya yang pertama, saya pernah ngegas ngerasa, ini turunan dari yang duniawi tadi. Ngerasa ilmunya juga oke nih. Wah bisa nih. Tapi nyatanya, ujung-ujungnya kalau tidak dilandasi sama takwa. Oh iya. Karena kan Allah berfirman kan surat At-Tolak ayat 2-4 kan jelas di situ semua. Gitu kan. Dan kita juga harus bertakwa semaksimal mungkin ya Ustaz ya. Nah saya pernah coba tuh dengan congkak dan egonya. Nah ini biar imbang nih. Makanya ada dunia sama akhiratnya kita bahas. Karena saya praktisi di situ juga. Oke lah dapat ilmu, kita gas. Tapi nyatanya tidak dilandasi oleh takwa semaksimal mungkin, itu Allah hancurkan seketika. Nggak percaya, saya pernah cuan ratusan juta dan lain sebagainya gitu kan. Tapi merasa bahwa ternyata tidak dilandasi dengan takwa. Yang saya juga ajarkan juga kan, kita harus berjalan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang gitu kan. Yes. Itu bablas. Tapi begitupun dibalik, bukan berarti mengurangi porsi keilmuannya ya, tapi berangkat dari ketakwaan, dan tanda kutip mungkin ilmunya nggak kuat-kuat amat, ternyata Allah mudahkan. Sebagai penutup, jauhi riba. Saya pernah ngerasain tentang riba, Allah perangin. Pertanyaannya, lu perang lawan tetangga lu bisa menang gak? Kemungkinan menang kan? Ada Mungkin. Nah, sekalipun gue tarik nih, lu perang lawan Israel atau mungkin negara-negara non muslim di luar sana yang mungkin yang benci sama Islam, ada kemungkinan menang juga kan? Ada kemungkinan. Nah, sekarang gue tanya, lu lawan Allah perang menang gak? Mustahil menang, gak bakal menang sampai kapan. Itu saya praktis riba saat itu. Bisnis pakai riba. Wah, cuan tuh. Dapat nyentuh tuh angka ratusan juta. Sat Allah hancurin langsung. Nah, itu buat pengusaha. Jauhilah riba, dan saya pernah merasakan hancurnya riba, dan Ustadz Agus akan nutup dengan dalil sebelum masuk pasar gimana Ustadz? Fadol Ustadz. Spesialis ya Ustadz. Lempar ke Ustadz aja. Ntar kalau saya ngisi kan bahaya DKM Asof besok ngasih gue jadwal kajian. Iya lagi jadi khotib lagi. Gimana khotib Jumat? Ya Ustadz Agus. Soft selling sekali dia. Oke terakhir ada Ustadz. Kalau gue jawab pertanyaan dia, lu nggak boleh masuk pasar sebelum punya ilmunya. Oh kirain gak boleh benar Ustadz. Karena di pasar itu kan setan menancapkan benderanya. Ya, maka kalau nggak kuat-kuat, takutnya kita bukan hanya bangkrut, kena azab. Karena umat Nabi Syuaib itu kan diazab karena ngurangin takaran timbangan. Jadi kita kan bukan hanya ngurangin takaran timbangan lagi sekarang, udah jauh lebih pada itu. Kenapa? Nggak punya ilmu, nggak punya adab juga gitu. Nah gue cuma ngomplitin doang masalah ilmu dan adab. Maka Imam Syafi'i beliau mensyaratkan orang kalau mau nyari ilmu itu butuh yang namanya kecerdasan, ya cerdas. Makanya lu buka kelas kan mencerdaskan. Ya? Kedua, hirsun, semangat. Lu cerdas kagak semangat gimana? Ini kata Imam Syafi'i nih. Yang tiga, apa? Cita-cita yang tinggi. Yang ngomong bukan gue ya, Imam Syafi'i. Udah punya cita-cita tinggi, kagak salah. Ya, yang keempat apa? Bekal. Lu kira dia buka kelas bayar nggak apa-apa, harus ada bekal ilmu. Betul. Iya. Ya gratisan juga boleh. Iya gitu betul. Ada gitu suka buat gratisan. Tapi orang-orang dulu kan harus punya bekal kemana-mana nyari hadis. Sampai ke pelosok-pelosok harus punya bekal kan. Yang kelima apa? Mulazamah dengan ustaz. Duduk
bersama Ustadz tuh penting tuh. Ya konsultasi, ini halal apa haram. Ya ini gimana nih ayatnya, hadisnya. Yang terakhir, waktu yang panjang. Maksudnya lu gak akan pinter dengan waktu Yang cepat. pendek. Iya, Lu betul. pasti harus butuh waktu untuk untuk belajar. Yang terakhir gue tambahin ini Mas. Iya. Ilmu bermanfaat tidak akan didapatkan dengan cara santai. Waduh. Dengan cara rebahan. Lu harus jalan, lu harus ngapalin, lu harus ngajarin, lu harus buka kelas. Buka kelas lu kan bukan hanya nyari duit kan. Lu buka kelas tuh ngajarin, lu belajar kan. Ngulang-ngulang lagi. Ya itu tuh. Butuh semangat. Lu kan semangat. lagi pada belajar nih, dua lagi pada belajar nih. Masa? Iya, lagi pada belajar. Iya. Tapi gitu suruh ngajar kagak mau. Astagfirullah. Belum di makomnya, belum di makomnya. Jualan bikin ngerakit cafe Racer motor, lu nggak mau Bisa berbagi. aja. Bagaimana Maksudnya mau ngajarin orang cara ngamen kan nggak boleh, haram bang. Jangan Enggak, yang yang itu motor Jai. itu kan lu modif motor di Kojai Garage itu, lu nggak ngajarin ke mereka. Gokil. Kalau mau ikut kelas saya, Brand masuk kelas saya. Bukan bang, dia kelas agama, lagi belajar. Dia lagi belajar. Bagus dong. Iya, gua tuh udah lama kesel gitu loh. Bagaimana? Sering gua tahu, iya, gini nih. Bolos mulu. Gua setua ini disuruh ngajarin Gen Z. Gua 50 suruh ngajarin Gen Z gitu loh. Nah dia belajar nih di tempatnya. Oh belajar agama di kuliah. Malah mau lanjut S2. Ini juga sama belajar nih sama Philip nih. Philip apa sih? Bilal Philip. Philip. Iya. Tapi ngajar susah banget. Gak mau ngamalin, coba lu ngomongin dah. Lu kan agak gacor dikit. Ini podcast banget ya bang. Kita belum ikut kelas. Tadi nggak di bridging bang. belajar. Kok kita ditembakin di ujung-ujungnya? Madinah. Kemadilannya udah, belajar di sananya belum. Belajar apa Jay? Belajar apa Sat? Belajar agama. Belajar agama, Masya Allah. Abang juga belajar agama. Iya. Ya kuliah. Abang juga kuliah. Masya Allah. Apalagi dia. HSI hatam berapa kali. Ustaz Abdullah Roy, Hafizahullah. Udah apa? Lu gak mau ngajarin ke yang lain-lain? Ustaz? Parah. Giran gua ngajar. Giran Gen Z. Saat ini kayaknya udah closing saat. Itu Ustaz, kasih tahu Borok kita Ustaz, semua dong. yang tidak akan hilang dari 3 perkara itu Ustaz. Ketika sampai kita meninggal Ustaz, kasih tahu Ustaz. Bosen gue ngasih tahu. Gue sekarang pengen lu ngasih tahu gitu loh. Gue capek kalau ngajarin Gen Z tau nggak? Capek emak gue capek banget ngajar emak kan. Ya Allah 99% emak gue ngajar. Sekarang gue digebrekin ke Gen Z. Ustadz kan gaul, ya Allah capek. Ya Allah capek banget gitu loh. Harus pakai Gua snapback sampai lagi ya kan? Gue kalau disuruh ngajar Gen Z, gue suruh dia sama dia bikin makalahnya. Dia bikin makalahnya, gue suruh nyampein. Iya. Bingung Padahal lah gue jawabannya. capek Sat. banget kan. Ya, gue mau turun gunung. Gue mau ngurusin mama aja deh, umahat gitu loh ya. Iya. Ini lu Kok coba curhat kasih ya? tahu deh. Lu kan ada Jadi gacor gini, Jai. nih ya. Gacor. Ini buat Dani sama Kojai Kan nih. dari tadi lu diserang nih. Gue kasih di Iya. kelemahan dia Maksudnya dua gini nih. ya, maksudnya Iya. gini. Ampun. Zaman ini ekosistem sudah banyak berubah. Iya. Ada teknologi namanya AI. Iya. Nah, lu dengan prompting dengan sumber-sumber yang aman, akurasinya tepat, dalil sahih apa segala macam itu kan memudahkan lu untuk misalnya jadi buat apa ngajarin ke Gen Z kan? Iya. Gue keringetan lo gini. Kendalanya di mana Jay? Mau dibawa kemana bangsa kita kalau Gen Z nya ini Berat lemah banget dari pundak rasanya sekarang. akidah, manhaj, fikih. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya jadinya jauh dari agamanya Jay? Kalau dia bilang nggak bisa ngomong, nggak mungkin kan? Iya. Lalu tadi dicecar begitu dia bisa ngomong tuh. Bagaimana ya? Ini bocah ini. Aduh ya Allah. Udah deh closing aja. Makin Ya, habis karena ini, Jai. tadi Bang Dery tuh parah. sekarang mengamanahkan Bang, kita. Miki matiin Bang 2 Bang. Iya, tadi mengamanahkan kita Bang Dery, Iya. Kojai dan Danai juga itu untuk mengajarkan ilmu agama kepada para Gen Z. Saya mohon untuk Pak Prabowo ya fasilitasi saya supaya saya bisa masuk ke siap. Gen Z yang ada di pelosok-pelosok. Karena kalau ngajarnya di kota-kota udah ada ustadz kibar lah. Iya. Kita siap ke Gimana pelosok-pelosok caranya, ya Bang ya. Caranya gimana? Ya caranya untuk Pak Prabowo ya berikan kami fasilitas pasti kan. Apa Lewat contohnya? menteri-menteri. Ya apa contohnya? Ya. Gue bisa nyambungin insya Allah ke Iya, siap betul Bang. penyambung lidah dan Ah, penyambung kita kan tangan. Apa? ada hobinya kan overlander Bang. Atau gue touring lah gitu. Touring. Nah, setiap gue touring kan kalau gue ke daerah-daerah sayang Bang kalau cuma nikmatin alamnya. Oh, Tapi nggak bisa oke. bermanfaat buat warga-warga di sekitar. Oh, siap. Misalnya SD dan lain sebagainya. Dengan cara
Gen Z Catat, pastinya. videoin. Iya. Videoin. Iya, tapi kan tadi ambil touring Enggak, gitu. gue lagi baca nih kira-kira nih kementerian terkait apa nih yang bisa support? Kementerian ekonomi kreatif nyambung. Betul, ekonomi kreatif. Oh, Iya. barang Menteri Teguh Rifki sama Mbak Wamen Air iya. Umar mah support selalu, bro. Support. Ya Pak ya, tolong bantu ya. Ya, Tapi aman. kan enak masuk ke Pak Prabowo tadi kan. Nanti kita Ntar telepon. ujung-ujungnya, Iya. Tati nih. Enggak Sat. Yang ini insya Allah Sat. Bang Dery ntar yang bantuin. Buat teman-teman nih, lihat perhatiin video dari tadi seru banget ya. Ini sih sayang kalau nggak dijadiin 2 sesi ya Bang ya. Ini Iya, kayaknya harus ada panjang lagi banget. nanti. Katanya mau episode part 2 berikutnya. katanya beneran mau bahas Iya. cryptocurrency sama Bitcoin nih. Ya gas. Takut siapa? Insya Allah. Yang takut Bang Reynat. Iya. Kamu takut juga. Bener takut. Ya buat para Zainers tuh, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Yap. Zayan Media Official. Udah kebanyakan dia subscribe-nya kasih solusi 1 juta ada lebih. Kasih-kasihlah ke gua gitu. Ya, kalau dia mau enggak usah di-subscribe juga udah maju. Nih kasihan nih pemula ya. Ya Bang Dani ya. Iya, jangan ngemis begitu Jay. Enggak ngemis Nih, kan nih sama cara, dia. Cara yang paling keren gini Jay. Gimana coba? Kalau lo mau jadi kaya ilmu dan kaya harta, lo tonton kasih solusi. Tapi kalau mau ilmunya kaya ilmu, kaya harta dan juga berakhlak, tonton Inside Outside. Untung ya lo yang ngomong pantas Bang. Gue yang ngomong kan gue minus akhlak dari tadi. Iya, Masya Allah ya. Siap, Alhamdulillah, syukran jazakallah Alhamdulillah. khair pada Bang Deriansa ya. Siap. Deriansa kan bukan dari Deriansa. Oh, ya. Deriansa. syukron Iya. sama Ustadz Agus Hendra Fizul Ta'ala. Jazakallah khair. Ya Bang ya. Karena Siap. gue ada doanya tuh dari bokap gue loh. Serius. Oh, bagus. Gue Deriansa Hafiansa. Afiansa. Ansanya makanya kan unik, bukan kayak Irwansyah kan Syah ya. Syah. Gua ANSHA. Itu doa dari ini beneran dari bokap nyokap Ustaz. Apa tuh artinya? Anak soleh. Ansa itu anak soleh, ansol. Sebenarnya gitu. Iya. Ini serius ini Ada bener ada keterkaitan juga sama Ustadz Yazid. Dia bukan sekolah kan anak soleh juga tuh. Wah, Masya Allah. Rahimahullah. Masya Allah. Menyambung ya orang-orang soleh tuh. Ansol ya tadi ya. Ansol dia. Iya anak soleh artinya. Iya, makanya dia kan Ansa. Iya. Bukan Ansa. Ya udah kalau sih dah. Iya. Jadi cerita cocokologi nama begini. Jazakallah khair. Iya. Siap. Ya Zainers, insya Allah ketemu lagi di episode berikutnya di Inside Outside. Never stop learning, never stop doing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.